Perkenalkan, nama saya Amrina Rosyada dengan NPM 25013010387. Perkenalkan, nama saya Michelle Nabila Belia dengan NPM Mahir 369. Perkenalkan, nama saya Azahra Natasha dengan NPM Akhir 360. Nama saya Christian Dimas Febrian dengan NPM Akhir 375. Perkenalkan, nama saya Elden Bennett Kumarasada dengan NPM Akhir 347. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Setiawan dengan NPM Akhir 366. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk memperoleh dana jangka panjang. Contohnya ada bonds payable, long-term notes payable, dan mortgage payable. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang obligasi atau bonds. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah. Nah, penerbit obligasi berjanji untuk membayar pokok utang pada saat jatuh tempo dan membayar bunga secara berkala selama masa obligasi. Di sini ada 3 unsur penting obligasi. Yang pertama ada nilai nominal atau face value. Yang kedua ada tingkat bunga yaitu coupon rate. Terus yang ketiga ada tanggal jatuh tempo atau maturity date. Di sini ada beberapa jenis obligasi. Yang pertama ada secure bond, yaitu obligasi yang dijamin aset tertentu. Yang kedua ada unsecure bond atau debenture, yaitu obligasi yang tidak dijamin aset. Yang ketiga ada term bond, yaitu obligasi yang jatuh tempo sekaligus. Yang keempat ada serial bond, yaitu obligasi dengan jatuh tempo bertahap. Yang kelima ada callable bond, yaitu obligasi yang dapat ditebus sebelum jatuh tempo. Dan yang terakhir adalah convertible bond, yaitu obligasi yang dapat diubah menjadi saham. Selanjutnya ada penilaian obligasi atau bond valuation. Nah, nilai obligasi sendiri dihitung berdasarkan 2, yaitu secure bond atau term bond. Nah, faktor yang mempengaruhi harga obligasi di sini ada 3, yaitu coupon rate atau stated rate, yang kedua ada market rate atau effective rate, dan yang terakhir ada jangka waktu obligasi. Untuk harga jual obligasi sendiri, ini ditentukan dengan kondisi masing-masing. Apabila coupon rate sama dengan market rate, maka dijual pada par. Apabila coupon rate kurang dari market rate, maka dijual diskonto. Dan yang terakhir, apabila coupon rate lebih dari market rate, dijual premi. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang long-term notes payable. Long-term note payable adalah utang yang timbul dari penerbitan wesel promissory note dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun atau melebihi siklus operasi normal perusahaan. Karakteristiknya yang pertama yaitu memiliki tingkat bunga eksplisit atau implisit. Yang kedua dapat diterbitkan kepada bank, pemasok atau individu. Yang ketiga nilai nominal tercantum dalam wesel. Yang keempat jatuh tempo dalam jangka panjang. Lalu yang selanjutnya yaitu notes issue at face value atau wesel diterbitkan pada nilai nominal. Wesel diterbitkan sebesar nilai nominal dan tingkat bunga wesel sama dengan tingkat bunga pasar. Contoh jurnalnya yaitu seperti berikut, yaitu jurnal saat penerbitan, yaitu kas pada wesel bayar atau notes payable. Lalu selanjutnya ada jurnal pembayaran bunga periodik, yaitu beban bunga pada kas. Lalu selanjutnya yaitu jurnal saat jatuh tempo atau pelunasan pokok, yaitu wesel bayar pada kas. Selanjutnya yaitu ada imputed interest rate atau tingkat bunga imputasi. Imputed interest rate adalah tingkat bunga yang ditentukan secara artifisial untuk menghitung nilai tunai wesel ketika wesel tanpa bunga atau tingkat bunga nominal tidak wajar atau terlalu rendah atau terlalu tinggi dibandingkan pasar. Cara menentukan tingkat bunga imputasi yaitu yang pertama tingkat bunga pinjaman perusahaan yang sebanding dari bank, lalu yang kedua tingkat bunga yang lazim untuk instrumen serupa, lalu yang ketiga pendekatan lain yang dapat dijustifikasi. Tujuannya agar beban bunga mencerminkan biaya pinjaman yang wajar atau substance over form. Lalu yang selanjutnya itu ada mortgage notes payable atau utang wesel hipotek.
Mortgage notes payable adalah wesel jangka panjang yang dijamin dengan hak tanggungan atau hipotek atas aset tertentu, biasanya tanah dan bangunan. Karakteristiknya yaitu yang pertama aset tetap sebagai jaminan, lalu yang kedua biasanya dibayar secara angsuran installment payments, lalu yang ketiga setiap angsuran terdiri dari bunga ditambah pokok atau amortisasi pinjaman. Lalu metode pembayaran angsuran ada dua, yaitu yang pertama angsuran tetap atau annuity. Jumlah pembayaran tetap porsi pokok meningkatkan bunga menurun. Lalu yang kedua yaitu ada pokok tetap plus ditambah bunga, yaitu jumlah angsuran menurun setiap periode. Selanjutnya yaitu ada zero interest bearing notes atau wesel tanpa bunga. Wesel yang tidak mencantumkan tingkat bunga secara eksplisit. Bunga dihitung sebagai selisih antar nilai nominal, nilai jatuh tempo dengan kas yang diterima saat penerbitan nilai tunai. Wesel ini dijual dengan diskonto. Untuk cara perhitungannya yaitu yang pertama kas yang diterima sama dengan nilai tunai wesel atau present value. Lalu yang kedua yaitu diskonto, yaitu dengan cara nilai nominal dikurangi nilai tunai. Lalu selanjutnya yaitu diskonto diamortisasi sebagai beban bunga selama umur wesel. Selanjutnya yaitu interest bearing notes atau wesel berbunga. Wesel yang mencantumkan tingkat bunga nominal secara eksplisit. Bunga dibayar secara periodik. Nilai penerbitan dapat sama di bawah atau di atas nilai nominal tergantung perbandingan bunga nominal dengan bunga pasar. Lalu yang selanjutnya yaitu notes issue for property, goods, or service. Wesel diterbitkan tidak untuk kas, tetapi untuk membeli aset seperti tanah, gedung, dan mesin, atau menerima jasa. Prinsipnya yaitu wesel dinilai sebesar nilai wajar aset atau jasa yang diterima. Lalu yang selanjutnya, jika nilai wajar aset tidak dapat ditentukan secara andal, gunakan nilai tunai wesel atau menggunakan tingkat bunga pasar. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang penerbitan obligasi. Nah, obligasi merupakan surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana dari investor. Dengan membeli obligasi, investor pada dasarnya itu memberikan pinjaman kepada perusahaan. Sebagai imbalannya, perusahaan berkewajiban membayar bunga secara berkala dan mengembalikan pokok pinjaman saat jatuh tempo. Dalam praktiknya, obligasi itu dapat diterbitkan pada 3 kondisi. Yang pertama yaitu at par atau pada nilai nominal, yaitu ketika harga jual obligasi itu sama dengan nilai nominalnya. Yang kedua yaitu at premium, yaitu ketika harga jual lebih tinggi daripada nilai nominal karena tingkat bunga obligasi itu lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga pasar. Yang ketiga yaitu ada at discount, yaitu ketika harga jual itu lebih rendah daripada nilai nominal karena tingkat bunga obligasi itu lebih rendah dibandingkan tingkat bunga pasar. Nah, apabila obligasi diterbitkan pada nilai nominal, jurnal yang dibuat yaitu mendebit kas dan mengkredit obligasi payable atau bonds obligation sebesar nilai yang sama. Sedangkan jika diterbitkan dengan premium atau diskon, maka selisih tersebut itu akan diamortisasi selama masa berlaku obligasi. Jadi penerbitan obligasi itu merupakan salah satu cara perusahaan untuk memperoleh pendanaan jangka panjang dengan kewajiban membayar utang bunga dan pokok utang sesuai perjanjian. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai metode bunga efektif dan effective interest method. Metode bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung dan mengalokasikan beban bunga serta amortisasi premium atau diskon obligasi selama umur obligasi. Nah, metode ini itu dianggap paling akurat karena menggunakan tingkat bunga pasar yang berlaku saat obligasi diterbitkan. Nah, dalam metode ini beban bunga itu dihitung dengan mengalihkan nilai tercatat obligasi dengan suku bunga efektif, yaitu
yaitu beban bunga sama dengan nilai tercatat obligasi dikali suku bunga efektif. Nah, melalui penghitungan tersebut, jumlah amortasi premium atau diskon dapat ditentukan setiap periode. Nah, jika obligasi diterbitkan dengan diskon, nilai tercatat obligasi akan meningkat secara bertahap hingga mencapai nilai nominal saat jatuh tempo. Sebaliknya, jika diterbitkan dengan premium, nilai tercatat obligasi akan menurun secara bertahap menuju nilai nominal. Nah, keunggulan metode bunga efektif itu memberikan informasi yang lebih realistis mengenai biaya pinjaman perusahaan dan sesuai dengan standar akuntansi internasional maupun PSAK. Saya akan menjelaskan akuntansi penghentian extinguishment liabilitas jangka panjang. Extinguishment of debt adalah pelunasan atau penghentian jangka panjang perusahaan seperti obligasi atau utang lainnya. Jika utang dilunasi sampai jatuh tempo, maka tidak timbul laba atau rugi karena nilai tercatat sama dengan nilai jatuh tempo. Perusahaan dapat melunasi utang sebelum tanggal jatuh tempo dengan membayar kas. Harga yang dibayar disebut requisition price. Selisih antara nilai tercatat utang dengan harga pelunasan akan diakui sebagai laba atau rugi penghentian utang. Jika harga pelunasan lebih besar dari nilai tercatat, sama dengan rugi. Jika harga pelunasan lebih kecil dari nilai tercatat, disebut laba. Refunding adalah penggantian obligasi lama dengan obligasi baru yang biasanya memiliki tingkat bunga lebih rendah. Tujuannya untuk mengurangi beban bunga perusahaan. Selisih antara harga pelunasan dan nilai tercatat obligasi lama diakui sebagai laba atau rugi pada periode pelunasan. Pelunasan dengan aset atau saham utang juga dapat diselesaikan dengan menyerahkan aset non-kas atau menerbitkan saham perusahaan kepada kreditur. Kreditur mencatat aset atau saham yang diterima sebesar nilai wajarnya. Jika nilai tercatat utang lebih besar dari nilai wajar atau aset saham, bisa disebut perusahaan mengakui laba. Jika aset yang diserahkan memiliki nilai buku berbeda dari nilai wajarnya, yaitu diakui laba atau rugi berpasangan aset. Modifikasi persyaratan utang, yaitu kreditur dapat memberikan keringanan kepada debitur dengan mengubah syarat utang seperti menurunkan tingkat bunga, memperpanjang jatuh tempo, mengurangi pokok utang, mengurangi atau menunda bunga terutang. Dalam IFRS, modifikasi ini diperlakukan sebagai penghentian utang lama dan pengakuan utang baru sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat utang lama dan nilai wajar utang baru diakui sebagai laba penghentian utang. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban perusahaan yang memiliki jangka waktu pembayaran lebih dari 1 tahun. Nah, dalam laporan posisi keuangan, liabilitas ini disajikan secara terpisah dari liabilitas jangka pendek. Nah, hal ini dilakukan agar pengguna laporan keuangan ini dapat lebih mudah memahami struktur kewajiban perusahaan berdasarkan jatuh temponya. Dengan begitu, kita juga bisa menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola utang jangka panjangnya. Contohnya ini seperti utang obligasi, utang jangka panjang, dan pinjaman dengan tenor dalam waktu lebih dari 1 tahun. Lalu selanjutnya adalah fair value option. Fair value option adalah metode pengukuran liabilitas yang menggunakan nilai wajar atau nilai pasar saat ini. Bukan hanya berdasarkan nilai historis, dengan metode ini nilai liabilitas ini bisa berubah mengikuti kondisi pasar sehingga laporan keuangan ini menjadi lebih relevan dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Namun kekurangannya adalah nilai liabilitas ini bisa menjadi lebih fluktuatif karena mengikuti perubahan pasar. Selanjutnya ada kontroversi fair value. Nah, untuk pengukuran umumnya sendiri, yakni liabilitas jangka panjang, biasanya itu diukur dengan biaya
diamortisasi. Kemudian untuk pilihan nilai wajar itu perusahaan boleh memilih mengukur utang berdasarkan nilai wajar karena dinilai lebih relevan. Terus dampaknya yakni perubahan nilai wajar itu diakui sebagai keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi. Kemudian di sini ada inti kontroversi, kondisi finansial memburuk. Jadi saat kinerja perusahaan jatuh, itu risiko gagal bayar meningkat sehingga nilai pasar obligasi atau utangnya justru turun. Kedua itu keanehan akuntansi. Jadi secara teori penurunan nilai utang itu dicatat sebagai keuntungan. Nah, kontroversinya ini bagaimana mungkin perusahaan yang kondisinya melemah itu malah melaporkan yang namanya keuntungan di laporan keuangannya. Nah, solusi standar IFRS atau IASB ini aturan tegasnya IFRS menetapkan bahwa keuntungan akibat penurunan kualitas kredit tidak boleh masuk ke laporan laba rugi biasa. Nah, solusinya di penjurnalan keuntungan tersebut wajib disolasi ke dalam pendapatan komprehensif lain atau OCI di bagian ekuitas agar tidak memanipulasi laba bersih operasional. Di sini juga ada rumus penyesuaian nilai wajar akibat resiko kredit. Rumusnya yakni penurunan nilai liabilitas itu sama dengan nilai buku sebelumnya atau book value dikurangi nilai wajar baru.